Hai guys, kembali lagi bersama saya Egi Mado di acara channel kita, Ruang Tamu. Di podcast kali ini, kita akan obrol-obrol santai membahas tentang seputar dunia bisnis dan ekonomi. Di sini kita udah kedatangan dua tamu kita seputar bisnis dan ekonomi. Kita akan kenalkan dulu. Yang pertama ada Bro siapa ini? Saya dengan Ferry. Iya, saya kenalkan Mas Anggi. Dengan Bro Ferry dan Bro siapa ini? Oke. Saya Bro Eka. Saya mau tanya-tanya mengenai kesibukan Bro Ferry dan Bro Eka kira-kira akhir-akhir ini apa? Untuk kesibukan pastinya tetap kita fokus dan konsisten pada bisnis ya, Mas Egi. Bisnis itu butuh konsisten dan fokus yang kita jalankan terus. Jadi pengembangan ataupun terkait dengan seputar bisnis kita tetap fokusnya kepada project dan bisnis tadi seperti itu. Kalau Bro Eka yang kelihatannya dari tadi main-main handphone sibuk apa ya? Sibuk nyepiki cewek masuk. Kalau saya tetap fokus masih di PT Dev Konsultama Indonesia untuk ngembangin bisnisnya biar lebih kecil lagi, timnya lebih produktif lagi. Itu sih. Lebih sukses dan lebih ramai lagi. Iya, ramenya karena orderan bukan karena kebakaran. Ada masalah juga ya. Kalau flashback ke awal nih, gimana nih ceritanya bisa membangun bisnis ini? Untuk apa nih? Maksudnya membangun awal dari bisnis ini mulai jatuh bangun lah. Oke. Jadi kembali lagi terkait dengan mulanya saya ya pribadi untuk memutuskan mulai berbisnis atau berwira swasta. Intinya yang paling dasar awalnya pasti nggak mudah. Satu itu awalnya juga nggak singkat. Yang ketiga itu awalnya juga nggak hanya sekedar wacana ataupun rencana gitu loh. Jadi bisnis itu memang awalnya tetap harus butuh eksekusi. Nah, di sini kembali lagi untuk awal ini ya saya pribadi ya tetap harus dimulai dulu. Intinya orang bisnis atau orang wira swasta atau orang memulai untuk memutuskan untuk usaha sendiri itu jalan dulu ya kan. Mulai berani jalan dulu. Gitu Mas Anggi. Kalau untuk Bro Eka? Ini untuk bisnis yang mana ini? PT Global atau PT Dev? Bisa dijelaskan dari dulu habis itu Ferry. Kalau Dev dulu kita dimulainya ya seperti yang kayak waktu itu saya sampaikan. Kita memang di podcast awal itu kan saya sudah jelasin tuh. Dev itu terbentuk dengan tujuan kita menjadi konsultan agar orang-orang itu lebih paham lagi terkait pentingnya legalitas, pentingnya branding gitu. Tapi kalau di PT Global awalnya sih memang dari pengalaman karena nggak mau, saya ini orangnya susah untuk diatur. Jadi orang yang nggak mau diatur itu ya berarti harus buka bisnis. Kalau saya gitu. Jadi memang di awalnya dari situ kok ngeblank ya aku. Untuk awal bisnis di PT Global itu saya awalnya dari agensi dulu ya. Jadi saya ikut orang itu, saya coba buka freelance nih, kerjain project A, B, C, terus
dirasa orang-orang ini memang, apalagi berkembangnya teknologi, untuk dunia digital ini sudah waktunya gitu. Terus saya memutuskan untuk tidak ikut orang, saya bangun bisnis. Saya dimulai dari teman sekitar saya. Jadi karyawan itu sebenarnya belum ada karyawan kita. Saya sendiri. Jadi dari pembuatan konten atau gambar, video, terus saya berusaha untuk live streaming, terus pembuatan website ataupun aplikasi itu saya kerjakan sendiri. Sampai saya cari pasarnya dulu, cari marketnya itu saya kerjakan sendiri. Nah, setelah berjalannya waktu, saya berusaha untuk mengembangkan kepercayaan ini ke teman-teman lagi. Jadi saya rekrut hanya 2 kandidat aja. Jadi 2 kandidat aja. Sehingga eh, perusahaan yang saya jalankan berkembang dan ada beberapa karyawan. Seperti itu. Sampai saya punya planning berkolaborasi dengan Brewferry terkait PT Dev Konsultama Indonesia. Saya berkomitmen dengan beliau. Kita tidak perlu terlalu banyak dulu karyawan. Yang penting karyawan itu bisa produktif dan paham, benar-benar paham dengan bidang yang kita jalankan. Dulu bisnis Bro ini kan kecil ya. Di titik mana Bro sadar bahwa bisnis ini harus naik kelas? Siapa dulu nih yang mau jawab? Brewferry aja dulu. Oke. Semuanya apapun ya kan yang kita jalankan dalam kehidupan ataupun yang kita sudah tujukan itu, kita kayak awalnya kita lahir kan dulu kecil ya bro ya. Kita kecil dari bayi, nggak mungkin kita lahir langsung lari-lari, nggak mungkin kita lahir langsung ini kan, nggak betul. Jadi gini, di saat bisnis ini memang menjadikan atau harus dijadikan naik ataupun meningkat, di situ adalah semuanya kembali lagi tergantung yang melakukan bisnis. Poinnya ya semakin kita punya cita-cita tinggi, semakin pula kita pasti punya cara untuk menjadikan bisnis ini bisa lebih maju ataupun lebih tinggi. Artinya kembali lagi naik kelas. Nah, naik kelasnya kapan? Di saat saya pribadi menjalankan bisnis ini di bidang perizinan, karena saya kolaborasi sama Bro Eka ini kan, saya memang basicnya di dunia perizinan dan pengurusan legalitas serta terkait dengan hukum. Semuanya memang tidak ada yang instan. Semuanya bisnis itu ataupun kita melakukan mulai usaha itu pasti dari yang kecil. Nah, yang kecil ini kita coba pelajari, kita coba jalankan secara sungguh-sungguh, dan saatnya kita menaikkan level kita untuk lebih besar itu di saat market kembali lagi. Market itu sebenarnya bukan kita menunggu, tapi kita yang membentuk. Makanya kita memutuskan untuk lebih besar lagi, kita kolaps. Artinya apa? 2 bidang ini sinkron antara legalitas, perizinan lanjutan, hukum dengan dunia digital. Ini sinkron. Makanya kembali lagi bisnis gimana caranya untuk menentukan kita naik kelasnya, kembali lagi tergantung siapa yang menjalankan dan gimana mindset yang pelaku usahanya. Seperti itu. Kalau Bro Ika ada tambahan? Tanyanya apa tadi? Di titik mana kelas? Oh, di titik mana saya ngerasa bisnis harus naik kelas. Ini bahas terkait yang proyek kita PT Dev atau perusahaan saya sendiri? PT Dev. PT Dev. Untuk PT Dev sendiri itu kapan kita ngerasa untuk harus naik kelas? Ya harus pengembangan itu tadi. Jadi terkait sesuai yang disampaikan sama Brewferry, di awal kita memang bukan berjualan, kita sebagai konsultan. Jadi kita berusaha untuk memberikan edukasi nanti ke depannya. Ada beberapa, nanti planning kita akan ada bootcamp nih, bootcamp kelas. Entah itu seminar atau webinar, kita akan adakan free untuk para UMKM. Kita memang fokus untuk para UMKM. Karena banyak orang yang masih
ya masih aman di zona nyamannya mereka. Karena kurangnya pemahaman terkait pentingnya legalitas dan branding terkait bisnisnya itu tadi. Kalau bootcampnya bisa dijelaskan seperti apa? Oke, bootcamp itu nanti yang kita akan bahas terutama terkait bisnis naik kelas ya. Bisnis naik kelas itu banyak rentetannya, Mas. Jadi mau dari branding atau mau kita harus kuatkan di legalitas, banyak. Jadi nanti yang kita bahas bukan hanya satu poin aja, tapi ada beberapa poin. Branding ini juga nanti akan banyak lagi rentetannya. Branding seperti apa? Kita pintunya mau lewat ke website kah, aplikasi kah, atau mau ke sosial media kah? Banyak macamnya, Mas. Jadi untuk ini terkait ini udah ada banyak tahapan-tahapannya. Ya, betul. Jadi kita masih atur jadwal, kita masih atur strategi apa yang mau kita bahas, kita juga masih cari nih pasarnya. Jadi istilahnya kita mau bangun dulu nih kolamnya. Kita akan bangun kolamnya, kita akan kumpulkan beberapa ikan itu di dalam kolam tersebut. Gitu. Menurut bro-bro ini ya, apa sih arti bisnis naik kelas itu? Menurut omset atau legalitas atau mindset juga bisa? Bisnis naik kelas, arti bisnis naik kelas itu banyak, Mas. Kita mau lihat dulu nih, terutama ya di mindset gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kita punya karyawan, bisnis kita jalan. Jangan, karena saya pribadi nih, ini sedikit cerita ya. Saya bangun agensi, itu belum ada karyawan. Full saya sendiri yang kerjakan. Dari marketing, dari admin, dari pembuatan MOU dan semuanya. Terkait konten ataupun website, itu saya sendiri yang kerjakan. Nah, kelabakan itu. Sebenarnya kelabakan atau enggak ya, kewalahan atau tidaknya itu tergantung diri kita. Menyikapi eh, hal tersebut itu seperti apa. Karena saya mengingat omongan istri saya pada waktu itu. eh, yang dilihat sama orang itu bisnis, itu adalah pelaku bisnisnya, pemilik bisnisnya, bukan karyawannya. Sama halnya kayak kita sekolah nih. Kalau kita sekolah, kita nakal, yang disalahkan gurunya. Jadi gitu. Majunya suatu bisnis, usaha, itu ya tergantung pada pemilik bisnisnya, bisnis ownernya itu. Kalau kita mindsetnya ini sudah tidak fokus, kita kesana mikirnya, nggak fokus ke tujuannya, tapi fokus ke masalahnya ini tadi, ya nggak akan selesai-selesai. Karena akhirnya dia akan nggak berpikir gimana sih solusinya. Dia fokusnya di masalahnya, akhirnya menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C. Karena pengalaman saya sendiri bangun bisnis itu Mas, belum ada karyawan. Belum ada sama sekali karyawan. Saya punya karyawan itu di tahun 2021. Pas saat beliau, Bro Ferry, itu buatkan legalitas saya. Baru saya makin percaya diri nih, karena adanya legalitas, karena adanya rekening perusahaan pribadi nih, makin percaya diri saya untuk bangun bisnis. Terus ada karyawan itu cuma bagian tim kreatif aja, untuk admin belum ada, untuk marketing belum ada. Baru di tahun 2023 baru ada beberapa karyawan yang masuk. Karena ada beberapa proyek. Jadi kesimpulannya gini, bisnis, arti dari bisnis naik kelas itu nggak bisa dilihat dari hanya omset aja. Kalau omsetnya banyak, karyawannya nggak produktif, ya buat apa punya karyawan? Tuh, tapi kalau omsetnya banyak, karyawannya produktif, tapi sistemnya nggak produktif, ya buat apa? Tuh, kesimpulannya di situ sih, Mas. Kalau buat saya, tapi nggak tahu nih dari Prof. Eri seperti apa. Oke, untuk dari saya terkait bisnis itu kapan naik kelasnya, yang pasti artinya bisnis kapan naik kelas kan gitu. Arti dari naik kelas. Arti dari kelas. Ya, arti bisnis naik kelas ya kan.
Kembali lagi, semuanya sama, mindset, mental. Arti bisnis naik kelas itu di mana kita, business owner atau pelaku usaha, itu sudah siap dengan kita harus dimusuhi. Kita harus dikatain, kita harus diremehkan, kita harus dikucilkan mungkin sama satu karyawan pasti kan. Ya, karena naik kelas itu pasti butuh perubahan. Naik kelas pasti butuh orang-orang yang siap diajak lari, diajak berdarah. Artinya apa? Berarti saya bilang tadi, pasti siap seorang business owner ataupun pelaku usaha ataupun bahasanya entrepreneur, CEO, ya kan, apapun itu. Intinya saat kita arti naik kelas, berarti kita harus siap dimusuhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Pasti kita akan lebih fokus, lebih konsisten lagi dalam menjalankan bisnis tadi. Dan satu hal lagi yang paling sering terjadi saat bisnis naik kelas ini, si owner ataupun si seorang entrepreneur itu jangan sekali-sekali pakai perasaan. Jadi kesimpulannya, seorang CEO tidak lagi pakai perasaan, ya, karena ini bisnis. Kalau masih pakai perasaan, itu berarti dia seorang kepala panti asuhan, gitu Mas. Ada Ya. karena dari pengalaman kita berdua ya, bener kata Bro Ferry, sesuai yang kita bahas di podcast pertama Mas Egi Mado, eh, business owner itu kalau orang sudah siap business owner itu harus mentalnya itu harus siap tidak punya teman, harus siap banyak musuh. Nah, terus harus siap sendiri. Pasti kesepian. Orang yang sudah mindsetnya sudah mindset naik kelas, apapun itu, bukan hanya di business owner ya. Mau naik kelas pun kalau kita orang pintar pun pasti circle-nya juga akan beda. Yang biasanya kita seperti ini, kita akan tidak punya teman di lingkungan yang seperti itu. Gitu. Jadi memang mindset itu harus dirubah dulu. Tidak boleh berpikiran, oh kita ini business owner pasti banyak orang yang suka. Enggak. Business owner pasti banyak temannya. Enggak. Business owner itu banyak musuhnya ya, enggak banyak teman juga ya. Itu. Terus mental. Betul omongnya Bro Ferry tadi bilang enggak boleh pakai perasaan. Baper. Iya. Saya sama Bro Ferry ini kalau ngomong kita memang karakternya dua karakter yang berbeda. Yang satu ini, tapi tujuan kita sama. Kita fokusnya di situ. Bukan fokus di karakternya ya. Kalau fokus di karakternya mungkin Dev nggak akan terbentuk. Karena kita fokusnya itu di tujuan kita, jadi berkolaborasi dengan beliau itu sudah lama, bukan setahun 2 tahun. Makanya hubungan saya sama beliau masih berjalan dengan baik. Itu sih. Next question. Wah. Ini orang bule itu ya Mas. Pengen di Indonesia. Bukan mengaku dia itu aku orang bule. Iki mau butuh bule ke bule-bule. Belajar soket ya. Iya. Ini kan banyak UMKM nih merasa jalan di tempat. Menurut Bro Ferry sama Bro Eka ini, kesalahan apa yang paling sering yang bikin bisnis susah naik level itu apa? Bro Ferry aja. Bisnis yang susah untuk naik kelas. Yes. Oke, pertama, lebih atau sering ikut-ikutan. Jadi gini, Mas Egi mungkin ya ikut orang buka usaha ini, kok lumayan nih, ya rame. Contoh gorengan lah, ya kan? Ini kita bicara UMKM kan, gorengan mungkin pisang, keju ataupun apa pisang macam-macam kan banyak ya. Pisang coklat ya kan banyak kan. Rame, ya kan? Jalan, orang itu jalan. Wah, ikut nih. Besok bikin. Nah, gak punya prinsip untuk menentukan jalannya dulu. Satu itu. Jadi, kenapa karuan maksudnya gini?
kalau mau ikut-ikutan bisnis boleh, ya kan. Cuman yang inovatif lah. Orang ada yang namanya pisang goreng, ya kan. Ada lagi apa? Coklat. Ya, coklat. Terus ada apa? Molen, ya kan. Kenapa gak bikin semangka goreng gitu atau nangka? Keripik semangka. Oh sudah umum kan? Oh, iya. Maksudnya yang ekstrim. Oh, yang agak ekstrim. Mungkin orang akhirnya kan pikir ini gila, tapi bukan. Sebenarnya karena nggak ada yang memulai. Jadi bikinlah mungkin mangga goreng, ya kan aneh. Ya, tapi kan belum tahu orang nyoba antusiasnya gimana kan? Jadi bikin sesuatu yang nggak umumnya. Gitu. Ya, itu kembali lagi dasarnya ke prinsip dulu. Ya. Kedua, orang yang pertanyaan tadi apa? UMKM tidak Tidak bisa naik kelas. Ya. sering ikut perkumpulan, asosiasi apapun namanya, ya perkumpulan UMKM ke apa-apa terserah lah, bebas itu ya. Fokus ke situ, kumpul-kumpul nggak ada hasilnya, lupa dengan bisnis itu apa yang lagi dijalankan. Itu nggak berlaku dengan UMKM bro. Mau entrepreneur kayak bahasa pelaku usaha, business owner, mereka ikut asosiasi A, B, C, D. Reario nggak ada hasilnya, lupa dengan bisnisnya dia. Dengan dia ikut asosiasi, dengan dia ikut perkumpulan, kepingin kan dapat orderan kan poinnya. Kenapa nggak dibalik mindsetnya? Cari orderan, ya kan? Gak usah pingin terkenal, gak usah kepingin orang tahu siapa kamu dan bisnis kamu apa. Yang penting kamu di sini fokus pada bisnismu, fokus pada usaha. UMKM lebih sering kayak gitu, ya kan? Mereka lupa bisnisnya apa, usahanya apa, nggak ditekunin. Terus yang ketiga, gampang mereka merasa udah gini aja udah jalan. Ini ya Pak, apa adanya. Gitu. Apa adanya. Jadi pada produk mereka UMKM enak bro. Jadi semuanya sambel enak, bikin apa enak. Cuman ya udah gini aja udah jalan. Gini aja saya udah laku kok. Gitu. Jadi nggak dirubah packagingnya. Nggak punya kreativitas. Iya, karena mereka banget bener UMKM itu mindsetnya pedagang, bukan pebisnis. Kalau pedagang ya sudah produk apa dijual aku pedagang. Apa-apa. Tapi banyak sekarang fenomenalnya kebalik-balik. Yang ngomong ngakuinya entrepreneur, businessman atau apa, tapi mereka masih nggak fokus pada bisnisnya, tapi pada masih ikut reario yang nggak jelas, gitu bro. Keempat, pasti kalau UMKM itu kurangnya perhatian dari manapun, dari siapapun, dimanapun daerahnya. Saya tekankan sini ya, UMKM tidak pernah diperhatikan sama siapapun. Mereka selalu pasti diremehkan karena UMKM dipikir hanya pedagang kecil atau pedagang musiman. Itu. Jadi tolong saya dengan podcast ini mulailah bergerak kewarasannya, ya kan? Nggak tahu itu terkait dengan daerah setempat, kelurahan kayak atau apa. Rangkul UMKM. UMKM karena punya produk yang bagus. Intinya butuh binaan. Nah, ada Dev Konsultama Indonesia. Kami siap membantu meng-grow up para UMKM yang dari nol ya bro ya. Yang dari nol. Mereka butuh saran ya, kita kasih free gratis. Yang penting mereka mau benar-benar fokus dan konsisten. Gitu bro. Dari saya 4 poin. Itu bro Eka, ada tambahan? Lemes ya. Ya semangat dong. Kembali lagi, yang bikin kesalahan UMKM nggak bisa naik kelas itu terutama mindset. Ya, paling sering saya lihat itu mindset. Banyak para pelaku bisnis UMKM, mereka ngerasa omsetku ini sudah jalan, terus jalan apa adanya kayak gini. Mereka nggak mikir untuk jangka panjangnya. Gimana bisnis ini langgeng, awet, gimana bisnis ini bisa berkembang. Dan setelah itu mereka nggak paling susah. Ini yang sering saya temui, saya dapat insight dari teman-teman itu banyak pelaku usaha ya. Entah itu jualan nasi geprek atau nasi goreng seafood atau yang lainnya ya. Mereka masih mencampur adukan antara uang pribadi dan uang hasil jualan. Itu memang harus dipisah ya bro ya? Harus dipisah. Nggak bisa dicampur adukan kayak gitu. Iya. Harus dipisah. Saya itu waktu itu jualan keripik tempe.
Istri saya buka usaha ya, buka usaha itu, dan saya nggak dapet ini, jadi uang transport ya uang transport saya sendiri, bukan ambil dari itu tadi. Karena kalau dicampur pasti nggak akan jalan. Terus mereka nyaman dengan tidak adanya sistem. Itu kan bagian dari sistem, Mas. Jadi dibagi ini untuk pengembangan sebenarnya seperti itu. Jadi karena mindsetnya mereka kadang stuck, saya gini aja wis anu kok udah jalan, padahal eh, apa, bisnis itu kadang kalau kita masih mengikuti ya udah yang penting jalan, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dia tetap bisa jualan sehari-harinya, tapi tidak bisa untuk pengembangan. Itu. Jadi jangan pada begitu aja ya. betul. Dan mereka akhirnya enggak terpikir terkait, oh iya ya, saya ini kalau mau pengembangan butuh terkait legalitas, butuh untuk branding, apalagi sekarang sudah zamannya teknologi. Jadi banyak para pelaku bisnis usaha itu, para UMKM, mereka masih stuck dengan zona nyamannya. Bener omongan Bro Ferry tadi, mengikuti tren ya. Ada orang jual ini karena viral, akhirnya yang satunya ikut jualan. Terus ada yang ini ikut ini. Jadi mereka nggak berpikir terkait apa sih yang bikin beda bisnis saya sama bisnisnya dia. Contoh nih, Dev Konsultama Indonesia ini kan bergerak dalam bidang konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan legalitas, dan konsultan digital marketing. Kita terpikir nih, kita berdua, apa yang bikin beda antara konsultan kita nih dengan konsultan yang lainnya? Itu kita sudah memikirkan terkait hal itu. Itu yang bikin kita nanti akan naik kelas, Mas. Seperti itu. Closing ya? Closing dari? Enggak. Langkah-langkah apa yang Bro lakukan untuk memutuskan bahwa bisnis ini naik kelas? Langkah-langkah yang pasti ini singkat aja Mas, singkat padat dan jelas. Langkah-langkah pertama kemauan, kedua lupakan atau tinggalkan semua apapun yang akan menghambat perjalanan dan fokusmu dalam berbisnis. Jadi usaha itu butuh naik kelas di saat kamu pasti akan mendapatkan tantangan dan masalah lebih banyak. Ketiga, posisi tantangannya yang paling harus dihadapin yaitu kamu kehilangan orang-orang sekitarmu, kehilangan teman-temanmu, kehilangan waktu, bahkan kehilangan apapun itu yang menyangkut dengan kebiasaan kita. Makanya harus diputuskan semuanya, harus kamu tinggalkan. Kalau memang kamu merasa bisnis itu naik kelas, kamu tinggalkan, kamu fokus pada bisnismu dan tetap fokus konsisten pada bisnis, tidak meninggalkan kewajiban apa yang sudah kamu miliki kepada keluarga. Tetap kamu fokus dan tanggung jawab pada keluarga dan jangan sampai kamu lupa dengan tujuan. Bro Eka, Apa saja ya? langkah-langkah apa aja yang yang bisa untuk bisnis? Langkah-langkah lari apa gimana? langkah-langkah untuk bisnis naik kelas? Oh yes. Langkah-langkahnya sih pertama mindset ya. Saya terapkan, saya tekankan lagi terkait mindset, itu poin utama. Jangan merasa jadi business owner enak, business owner kaya, jangan merasa seperti itu. Business owner itu harus siap kehilangan sesuatu. Apa aja sesuatu ini tadi, teman, circlemu seperti apa, sebelumnya seperti apa, itu akan menjauh. Dan yang terutama pasti business owner itu akan diremehkan. Jadi mindset, mental, yang kedua itu harus dikuatkan. Poinnya lagi saya tekankan mindset, karena banyak para Gen Z ya, Gen Z itu masih merasa, oh saya punya bisnis ini, wah, sudah merasa saya jadi bos. Padahal hal-hal yang seperti itu hal-hal yang paling fatal dalam berbisnis. Terus yang terakhir, bangun struktur. Struktur itu penting dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Berjalannya perusahaan itu harus ada struktur. Kalau struktur tidak ada, ya hancur. Atau enggak, buka yayasan aja nggak apa-apa.
Yayasan BG. Yayasan itu kita yayasan sendiri, yayasan yang grade ke atas ya atau lebih profesional lagi, mereka akan bangun strukturnya, akan ada bagian ini itu akan dibangun dulu. Jadi yang pertama, poin pertama langkahnya itu mindset, kedua itu mental, ketiga struktur. Nah, yang terakhir ini baru berfokus untuk pengembangan. Pengembangan itu seperti apa? Ada rentetannya lagi, Mas Egi. Rentetannya dari pembuatan legalitas, branding, atau apapun itu yang untuk pengembangan bisnisnya. Itu sih. Dari pengalaman bro ini, mana yang lebih penting dulu? Nambah offset, benahi sistem, atau beresin legalitas? Bro Ferry. Omset, pendanaan sistem, apa legalitas? Prioritasnya kembali lagi harus melihat dari apa yang kamu butuhkan dulu. Jadi kan gini, kalau untuk sistem berarti kan kita breakdown ya. Sistem berarti kan harus punya karyawan. Pertama, kalau omset kita kan business owner awalnya, ya kan. Jadi legalitas beriringan dengan omset. Karena di saat omset menaik, otomatis kita butuh trust lebih kepada klien. Jadi saya anggap kayak saya nih yang pasti ya satu kembali lagi di omset dan di legalitas. Sistem terbentuk kembali lagi. Nah, ini kembali lagi. Sistem terbentuk bisa berjalan kalau kita sudah punya omset ataupun punya uang. Karena manusia, kalau kamu bicara apapun di saat kamu nggak punya uang, kamu pinter aja yang nggak punya uang nggak bakal didengarkan orang. Tapi kalau kamu goblok ya kan, ini balik lagi. Kamu goblok ya, kamu bodoh, kamu punya uang, orang pasti akan omonganmu akan berarti. Itu kalau saya. Orang pasti akan melirik gitu ya. Pasti, karena kamu pinter apapun, kamu pinter tapi kamu gak punya uang, jangan harap orang suruh ngelirik ya. Jadi kesimpulannya, kaya dulu, kamu gak usah ngomong, kamu hanya tunjuk aja kamu pasti jalan. Nah, sistem saya tadi seperti itu. Silakan bro, ini dari saya. Nah, ini saya kembali ke poin pembahasan awal ya. Saya sama Bro Ferry ini dua karakter yang berbeda. Jadi kita dibentuk dengan karakter yang berbeda, yang terutama orang tua yang berbeda. Iya. Kalau bapak saudara Betul. Tapi tujuan kita sama. Kalau saya sih lebih ke sistem ya, karena dari pengalaman saya bangun agensi digital marketing. Itu saya bangun agensi pertama kali yang ada di Surabaya. Itu saya bangun belum ada karyawan, tapi saya sudah bikin sistemnya. Karena kenapa? Saya lebih fokus ke sistem. Bagian ini, saya akan bagi sendiri. Walaupun itu pada kenyataannya saya sendiri yang kerjakan. Tapi saya tahu nih, porsinya seberapa. Itu gunanya sistem. Jadi kalau saya pribadi memang lebih duluin sistem, kedua baru omset. Jadi banyak para pelaku bisnis usaha itu, para UMKM, mereka masih stuck dengan zona nyamannya. Bener omongan Bro Ferry tadi, mengikuti tren ya. Ada orang jual ini karena viral, akhirnya yang satunya ikut jualan. Terus ada yang ini ikut ini. Jadi mereka nggak berpikir terkait apa sih yang bikin beda bisnis saya sama bisnisnya dia. Contoh nih, Dev Konsultama Indonesia ini kan bergerak dalam bidang konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan legalitas, dan konsultan digital marketing. Kita terpikir, kita berdua, apa yang bikin beda antara konsultan kita nih dengan konsultan yang lainnya. Itu kita sudah memikirkan terkait hal itu. Itu yang bikin kita nanti akan naik kelas, Mas. Seperti itu. Terkait dengan posisi tersulit saat Proses naik kelas. Wow, pertanyaannya yang banyak penjabarannya. Cuma satu poin aja yang saya harus landasi. Semua apapun itu pasti akan sulit bila mana kita tidak segera mengeksekusi. Jadi kembali lagi bisnis ataupun jadi pedagang atau pelaku usaha,
semuanya sulit, terasa sulit atau bahkan sulit sekali kalau kita hanya sekedar wacana dan hanya sekedar mengatur strategi atau hanya sekedar berangan-angan, gambar-gambar aja. Semua pasti sulit dan semua harus diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Posisinya yang paling sulit adalah melawan ataupun mengubah kebiasaan dan paradigma mindset yang tadi Om Eka sampaikan. Mindset ini akan menjadikan kita wis gini aja, wis seperti itu aja, itu makin sulit. Jadi kembali lagi, sulit gak sulit, harus dimulai, harus dihadapi dan harus dijalankan. Poinnya di sini, langkah apa terkait dengan yang posisi sulit, yaitu melawan diri kita sendiri untuk mempersiapkan mental, ya kan, dan kondisi apapun kita dalam berbisnis. Posisinya paling sulit seperti itu. Karena apa? Di sini akan menghadapi segala macam karakter, ya kan. Kembali lagi kembali lagi yang di sini yang sulit ke diri kita sendiri, dan pasti nggak bakal didukung sama siapapun. Yang hanya mendukung hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eka. Posisi yang tersulit. Iya, miring apa gimana? Betul omongannya Bro Ferry. Posisi yang tersulit itu mengubah kebiasaan kita. Biasanya kita nyantai, biasanya kita butuh orang nih, malas-malasan juga bisa butuh orang. Oh, saya ini nggak bisa kerja nih kalau nggak sama Bro Ferry. Saya ini nggak bisa kerja nih kalau nggak ada karyawan. Kebiasaan seperti itu yang bikin bisnis itu susah naik kelas. Kembali lagi, pemilik bisnis atau bisnis owner yang berkualitas, dia itu tidak berfokus kepada masalahnya, apa masalahnya, tapi berfokus dengan bagaimana solusinya. Jadi kembali lagi yang saya sampaikan tadi, sistem itu penting. Dari sistem itu kita akan makin banyak orang itu akan benci dengan kita, terutama di tim ya. Kita akan berusaha belajar untuk percaya, karena percaya dengan tim itu nggak gampang. Kita memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk jalan dengan kita, itu kadang juga ada sakitnya gitu loh. Jadi memang untuk percaya dengan tim itu tidak mudah. Sistemnya dulu, terus dia akan tahu nih, oh dengan sistem ini orang-orang yang siap berjuang bersama dia itu orang yang layak diperjuangkan. Bisnis naik kelas nih, itu lebih ke omset besar atau sistem rapi? Kalau Bro Eka kan sistem. Sebenarnya sistem itu kembali lagi, sistem itu kan bahasanya nggak perlu disampaikan. Artinya sistem ini kan karakter yang berbeda. Sistem ini dengan otomatis kamu memutuskan untuk berbisnis atau berusaha atau jadi pedagang atau jadi pelaku usaha, sudah pasti punya namanya ide, kreatif, dan sistem. Nah, itu kan teknis. Itu kan kembali lagi tergantung kita yang menjalankan, artinya kita udah pasti menyikapi, pasti udah ada sistem. Yang kalau saya pasti nggak usah bahasa basi, pasti omset. Ya, omset. Kalau kita gini loh, nah ini loh, suka saya nih. Bisnis itu kan intinya kita jualan. Iya. Ya, orang mau master bisnis maupun orang sekolah S2, S3, mau pinter berstrategi bisnis apapun. Ya, intinya kan kamu buat apa buka bisnis kalau kamu tidak mendapatkan hasil. Ya kan, kadang banyak kata-kata motivasi yang berbalik-balik. Bisnis itu adalah investasi untuk jangka panjang. Jangan menguber omset, tapi membenahi dulu ada yang benahi sistem, ada Oke, terusin aja gitu. Kalau kita memang punya duit banyak, modal banyak, terus ini benahi sistem, kita betulin sistem. Sampai 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun habis waktunya. Yang penting kan kembali lagi omset dulu. Omset, dapat uang. Kalau sudah banyak uang, mau buat sistem canggih pun mekanisme seperti apa bisa. Cuman kembali lagi, sistem yang disampaikan Bro Eka itu maksudnya dari diri kita sendiri selaku pelaku usaha, itu harus punya kembali lagi sistem ataupun target mau kemana bisnis kita. Jadi intinya
Omset apa sistem intinya kalau saya omset. Bisnis itu harus punya omset, harus bisa menghasilkan. Kalau nggak bisa menghasilkan, kembali lagi saya sampaikan buka aja panti asuhan atau yayasan kaum duafa, enak jadi bisa minta sumbangan. Sistem dulu atau omset yang paling penting. Ya. Betul omongan Bro Ferry. Saya sendiri memang tujuannya ke omset. Karena saya kerja nggak ikut orang itu kan otomatis akan meninggalkan income yang biasanya masuk setiap bulan. Betul ya? Sepakat ya di sini ya. Yang biasanya kita dapat sekian, kalau kita sudah punya nekat nih untuk buka bisnis, kita akan kehilangan hal tersebut. Karena business owner itu orang yang paling digaji terakhir. Nggak ada gajinya, ternyata omsetnya masuk cukup untuk bayar karyawan dan pengembangan, ya nggak gajian. Itu intinya di situ. Tapi kembali lagi, saya akan lebih berfokus ke sistem tadi. Kenapa? Kalau betul omongan Bro Ferry, kita punya ide, punya kreasi di situ, kita kembangkan, otomatis sistem akan mengikuti. Tapi kembali lagi, mau sampai kapan kita akan berfokus ke sistem? Jadi semua ada targetnya, ada deadline-nya. Oh kita benahi sistem cukup seminggu nih, ya sudah seminggu kita benahi sistem atau 3 hari kita benahi sistem, sudah baru kita fokus ke omset. Karena kalau kita fokus di sistem terus, bulan depannya lagi, seterusnya itu akan memperbaiki terus. Sistemnya kita fokus di situ terus. Jadi kembali lagi ke pembahasan saya tadi, business owner itu akan memikirkan gimana solusinya, bukan seperti apa sih masalahnya, itu ya. Jadi kalau orang-orang berpikiran bahwa kita jalan aja dulu, itu salah. Karena business owner itu orang, saya anggap ya, orang gak waras. Orang business owner itu orang gak waras. Karena kenapa? Karena mereka meninggalkan kebiasaan yang biasanya dilakukan. Kebiasaan apa? Menerima income tiap bulan, menerima pastinya. Terus di awal itu business owner memang harus berdarah-darah, harus sakit perasaan, sakit otak juga. Itu kita tiap hari harus berpikiran bahwa gimana karyawan kita sejahtera, karyawan kita produktif, karyawan kita baik dan ada impact-nya juga. Itu sih, Mas Eki. Ini end question nih, Bro Eka, Bro Ferry. Jadi pertanyaan terakhir, founder itu harus lebih kuat di skill atau di mental? Menurut kalian berdua? Pertanyaan yang oke. Iya. Keras ini keras. Makin klimaks ya. Iya. Penetrasinya makin oke. Iya. Bisnis atau founder itu mental atau skill? Yes. Kalau saya pribadi menyikapi itu kembali lagi semuanya dimulai dari mental. Karena seorang founder itu kalau mental lenji ya kan, mental strawberry, lembek ya, mental kayak bubur gitu ya, mohon maaf, minggir dulu deh. Karena founder itu sudah pasti harus mental. Kenapa? Pastinya akan dihadapi itu bukan orang ataupun bukan pesaing bisnismu atau bukan mungkin temanmu, bukan, tapi yang pasti mental. Kenapa harus diciptakan dulu? Karena orang-orang sekitarmu yang disampaikan sama Bro Eka tadi ya kan, orang jadi founder itu orang, saya nih sampaikan nggak pernah saya manis-maniskan ya kan, orang yang paling nggak waras memilih usaha sendiri. Kenapa ngomong nggak waras? Karena apa? Kembali lagi orang sudah setiap bulan sudah menerima ya kan, pasti dan jelas bekerja. Itu kan karena kebiasaan orang lakukan. Di sini dianggap waras itu orang yang kebiasaan orang lakukan itu kita ikutin. Coba sekarang orang yang milih memutuskan untuk menjadi founder atau pelaku usaha itu dianggap sudah kehilangan pikiran ataupun kehilangan kewarasan. Tantangan yang terberat itulah mental. Seorang founder harus kuat mental, dan yang pasti akan menghinamu dan mencaci makimu, bahkan yang menyalahkan kamu atas kehidupan
orang sekitarmu adalah seorang founder yang memulai untuk berbisnis dan meninggalkan pekerjaan yang sudah berapa tahun ataupun sudah mereka lakukan. Mental, Mas Egi. Mental. Kalau menurut Bro Eka, Emangnya mana? Kalau saya sih sepakat, mental fondasi utama untuk para pelaku bisnis owner ya. Kalau orang yang berpikiran skill dulu, itu mindset karyawan. Ya, masuk ya? Masuk ya. Jadi memang mental dulu, itu fondasi utama. Kalau mentalnya sudah kuat nih, mau kita belajar skill apapun, pasti akan menguasai. Dan bisnis owner yang berkualitas itu mereka akan tenang, Dia masalahnya apapun dia akan tenang karena mentalnya sudah kuat. Kalau mentalnya nggak kuat, skillnya yang didulukan, dia akan berfokus gini. Waduh, kalah ini saya sampai ini. Waduh, saya kalah ini sampai. Pasti akan panik. Tapi kalau mentalnya kuat, fondasinya kuat, ya dia akan kalah skill ini, dia akan tenang. Dia akan berpikir gimana saya akan mempelajari skill itu. Itu. jadi kalau ada plan A, dia punya plan B, plan C, Betul. dan Ya, terutama nggak masuk ke generasi stroberi ya atau Generasi Lenji. nah, gitu saya tidak tahu ya. Cuma memang banyak pelaku bisnis owner itu yang mereka masih menjunjung tinggi perasaan. Lenji. Kalau kalau bisnis owner masih masih bagus, aku nih masih memanusiakan saya nih saya masih pantas untuk memanusiakan orang, itu salah karena kenapa salah? Kita ya kembali lagi tadi, kita nggak tahu nih karakter orang karyawan kita seperti apa. Jadi memang bisnis owner itu harus mentalnya kuat dulu. Kayak tadi saya sampaikan mindset, mental, baru kita memikirkan gimana caranya untuk bisnis ini berkembang. Itu tadi kita upgrade skill kita, upgrade pengembangan kita, ide kita, kreativitas kita kembangkan terus. Itu. kayaknya obrolan kita semakin seru aja ya kali ini ya. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi, mungkin ada pesan dan kesan untuk ini apa, bisnis generasi yang akan memulai bisnis. Dari saya ya, untuk generasi ataupun untuk orang mulai untuk memutuskan melakukan bisnis atau menjadi founder, intinya founder kayak bahasanya CEO kayak atau entrepreneur kayak ini kan semua bahasa-bahasa saya sering ulang-ulangin ya, karena ini saya mau mendobrak Bahasa kakek. Iya. Paradigma orang-orang merasa atau mungkin puas dengan julukan-julukan itu. Bahkan ada yang memerekkan orang yang memerekkan dirinya, ya kan, founder kayak CEO, ya kan, owner. Kok saya nggak butuh? Kalau saya pribadi pesannya, ya kan, kuatkan mental Anda saat Anda memutuskan menjadi pelaku usaha, itu tetap fokus dan konsisten pada yang kamu tuju dan yang kamu inginkan, dan kamu pasti harus siap dengan semua orang di sekitarmu akan memusuhi kamu, bahkan menganggap kamu ini gila, menganggap kamu ini gak waras. Karena apa? Di sini mereka tidak siap menerima kondisimu saat kamu memulai usaha, saat kamu memulai untuk menjadikan founder. Dan satu lagi yang paling terpenting, tidak usah terlena dengan apapun mereknya yang saya sampaikan, founder, CEO, entrepreneur, atau apalah ujung-ujungnya. Kalau semua itu tiga-tiga itu merek gak bisa jualan, gak bisa mendapatkan omset, mendingan kamu buka aja jadi pembimbing, ya kan, ataupun pemandu pariwisata. Seperti itu, bro. Iya, oke, jelas. Iya. apa? Pesan ya. Ya. Pesan saya sih pertama untuk podcast ini ya. Jaga minum. Pesan saya untuk para business owner itu harus fokus. Fokus, konsisten, itu poinnya. Jadi poin-poin yang harus diterapkan fokus sama konsisten. Kalau
nggak fokus, nggak akan jalan. Betul, kembali lagi omongan dari Bro Ferry. Nggak perlu pengakuan. Validasi. Aku owner, aku CEO, aku founder. Nggak perlu. Kalau kamu sudah terjun untuk melabeli dirimu sebagai business owner, ya harus fokus dengan tujuannya. Tujuannya apa tadi? Cari uang, cuan. Kalau kamu berfokus untuk memeriki dirimu, ya mending urus aja merek paten. Saya founder, saya CEO. Nanti legalitasnya keluar. Lucu ini. Rasa lucu ini. Jadi harus fokus, konsisten. Itu pesan saya sih. Jangan terlena dengan bahasa-bahasa seperti itu. Karena kalau kalian terlena dengan bahasa-bahasa seperti itu, bisnismu nggak akan jalan. Namanya jalan. Hah? Namanya akan jalan. Founder. Namanya toh, Iya. bisnisnya nggak jalan. Tapi kan Namanya butuh nama itu. Founder, CEO, entrepreneur atau merek apa? Kan gitu. Nah iya, namanya toh sih jalan. Iya, sekarang ini gitu. Jadi itu yang saya lanjutin, saya agak gemes ini, ya kan. Satu lagi ya, dua lagi. Bisnis kalau kamu masih mengandalkan ikut ataupun apa ya, reareo pada komunitas yang mana di situ hanya kumpulan seorang penghayal ya, seorang yang berhalusinasi, yang mau apapun namanya itu, asosiasi ataupun pebisnis apa, tinggalkan. Karena pebisnis sejati tidak mungkin ikut-ikutan komunitas asosiasi, karena mereka sudah cukup sibuk dengan apa yang mereka fokuskan pada bisnisnya. Mereka tidak mau ikut-ikutan yang namanya perkumpulan asosiasi ataupun apapun, karena itu halusinasi. Kumpulan orang halusinasi yang ingin supaya terkenal. Saya entrepreneur, saya CEO, saya founder. Amin. Iya. Kok ngerti? Mau kami ditambah ya. Kalau saya sih kurang setuju ya sama beliau. Memang kita tetap tadi fokus dan konsisten. Maupun kalian mau ikut perkumpulan itu kan untuk membangun relasi aja. Bukan untuk contoh nih, saya ini berhayal pengen dapat miliaran rupiah. Bro Ferry juga berhayal untuk dapat miliaran rupiah. Tapi kita berdua ini nggak fokus sama tujuan kita. Nah, Tujuannya itu tadi apa? Fokus cari miliaran ini tadi. Gimana caranya kita dapat cuan itu tadi. Jadi kita fokusnya di ini tadi. Jadi hal-hal seperti itu tuh kita memang untuk bergabung di beberapa komunitas atau perkumpulan itu memang penting untuk membangun relasi. Untuk membangun relasi. Relasi seperti apa? Ya kita akan promosi terkait bisnis kita untuk berkolaborasi juga terkait bisnis kita dan menghasilkan omset yang kita harapkan. Tapi kalau kita ikut kumpulan, reareo dan membuang waktu yang sampai kamu tidak bisa fokus lagi dengan tujuan utamamu, yaitu buang-buang waktu, itu sia-sia, orang-orang yang rugi. Itu halusinasi. Jadi saya hanya menjabarkan aja. Cuma memang betul untuk ikut organisasi itu hanya untuk bangun relasimu. Bukan kita ikut organisasi ngomong doang tapi nggak ada action. Enggak. Itu ya Mas Eki ya. Oke, setuju? Setuju. Nanti lain kali ada minumnya. Ada minumnya. Acara kita kali ini keren banget. Penasaran nggak apalagi yang mau kita bahas? Yuk ikuti channel kita next time. See you and bye-bye.